Halo guys, perkenalkan nama aku Bella Tania, bisa dipanggil Bella, dan kali ini aku akan membuat video tentang pengalamanku lolos SNMPTN 2016 yang lalu. Oke, so pertama-tama kenapa sih aku mau PTN gitu kan? Jadi dari awal masuk SMA itu emang aku udah pingin banget masuk PTN. Selain karena biaya kuliahnya yang relatif lebih murah ya daripada PTS, aku juga melihat di PTN itu ya banyak wadah banget untuk berkembang. Tapi kan berarti di PTS juga nggak banyak wadah ya. Tapi waktu itu emang aku hatinya lebih serak, aku pengen ke PTN pokoknya gitu. Nah terus di awal-awal SMA itu kan waktu zaman aku itu masih belum penjurusan di semester 1 dan penjurusannya baru di semester 2. Nah terkait penjurusan itu aku juga sebenarnya bingung banget karena dari awal tuh dulunya itu aku kayak punya minat terhadap social science karena ya aku suka banget kayak social activities gitu, terus ngobrol dengan teman-teman, terus kayak suka juga kegiatan-kegiatan yang langsung turun ke lapangan, yang mana itu kegiatannya banyak aku dulu mikirnya banyak juga dari yang kayak gitu tuh berarti dari social science gitu. Nah tapi sebelum penjurusan banget di kelas 10 semester 2 itu aku akhirnya ngobrol juga dengan orang tuaku, terus bagaimana melihat prospek ke depan juga, dan juga melihat lebih dalam gitu, menggali lebih dalam sebenarnya apa sih yang aku yang pinginin ini gitu. Kemudian orang tua aku menyarankan aku juga masuk IPA aja dulu gitu kan, nanti bisa pilih lebih luas begitu pandangannya. Nah kemudian setelah aku menggali ternyata iya gitu, kalau bahwasanya kalau memang kita suka social activities nggak berarti juga harus masuk social science. Waktu itu aku minat juga ke arah kesehatan gitu, kesehatan masyarakat gitu kan. Nah yang kegiatannya ke arah sosial gitu. So ya udah aku masuk IPA akhirnya di SMA. 3 tahun berjalan, tibalah saatnya aku harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Seperti yang aku pengen dari awal, aku pengen PTN pokoknya. Jadi aku cari tahu gimana caranya bisa masuk PTN gitu. Jadi dalam waktu 3 tahun tuh aku juga sambil menggali-gali data gimana cara masuk PTN. Terus yang aku paham waktu itu ada 3 cara masuk PTN. Yang pertama itu SNMPTN dari nilai rapot, yang kedua SBMPTN dari nilai hasil tes tulis bersama, tes bareng gitu ya, mahasiswa se-Indonesia. Dan yang ketiga itu jalur mandiri yang disediakan oleh masing-masing universitas yang tes lagi juga gitu kan. Terus ya udah begitu SNMPTN dibuka, langsunglah aku mencari-cari jurusan dan PTN yang related banget sama IPA gitu. Jadi waktu itu aku pengennya masuk ke bidang kesehatan, ke farmasi gitu. Nah pada saat itu aku ingin mendaftarkan SNMPTN ke salah satu PTN di Surabaya, ke Fakultas Farmasi salah satu PTN di Surabaya. Nah karena aku dari SMA swasta, aku waktu itu melihat bahwa kuota untuk SMA swasta relatif tidak sebanyak untuk SMA negeri gitu kan. Nah pada saat itu ada temanku juga yang pengen masuk ke Fakultas Farmasi di PTN Surabaya tersebut. Jadilah aku melihat bahwa bagaimana kalau aku melihat potensi yang lain, kesempatan yang lain, siapa tahu ada PTN lain yang menyediakan sekolah farmasi, dengan fakultas farmasi yang aku bisa masukin gitu kan, yang aku bisa daftar. Nah setelah mencari-cari akhirnya aku menemukan sekolah farmasi ITB. Pertama aku bingung karena biasanya ITB erat banget kaitannya dengan anak-anak teknik. Kok ada sekolah farmasi gitu.
Nah, setelah aku baca, ternyata sekolah farmasi ITB ini menarik gitu, karena dia punya 2 jurusan juga. Yang mana kalau di fakultas farmasi yang lain tuh ya udah satu fakultas farmasi, program studinya ya udah gitu. Yang waktu itu yang aku tahu ya. Jadi ternyata di sekolah farmasi ada 2, ada sains dan teknologi farmasi dan farmasi klinik dan komunitas yang kedua. Nah, waktu itu aku pikirannya sains dan teknologi farmasi itu ke arah industri gitu kan. Jadi oh pantesan ada nih di Institut Teknologi Bandung gitu yang kaitannya sama teknik juga ternyata. Tidak berpikir panjang lagi, aku akhirnya yaudahlah aku milih itu untuk daftar SNPTN pada waktu itu. Dan waktu itu disediakan 2 pilihan ya, 2 kotak pilihan untuk SNPTN ini mau daftar apa. Aku cuma, karena aku udah fix sekolah farmasi ITB deh tuh, jadi aku cuma naruh 1 pilihan aja di SNPTN. Dan waktu itu aturannya boleh untuk milih 1 PTN aja walaupun dia di luar domisili aku di Jawa Timur gitu kan. Yaudah aku pilih itu. Nah tapi sembari menunggu hasil SNPTN aku juga prepare buat mencari cara lain gimana caranya masuk ke PTN itu kan ya. Jadi aku prepare untuk SBMPTN dan mandiri. Jadi sembari menunggu SNMPTN aku juga menyiapkan diriku untuk ikut SBMPTN dan mandiri. Nah pada saat itu aku udah pilih 3 kampus yang aku bakal ikuti nanti kalau misalkan aku ikut tes SBMPTN. Kampus yang pertama itu salah satu PTN di Surabaya, jurusan kesehatan juga gitu. Dan yang kedua salah satu PTN di Malang, jurusan kesehatan juga. Dan yang ketiga itu farmasi di salah satu PTN Surabaya yang awalnya aku pengen itu gitu. Nah terus nggak cuma sampai di situ, jadi aku takutnya SNMPTN dan SBMPTN ini gagal. Jadi aku juga memikirkan aku pokoknya mau mandiri juga deh, mau ikut mandiri. Aku udah mikirkan mau masuk ke mandiri salah satu PTN di Surabaya, ke fakultas farmasinya itu. Dan udah kayak ngobrol sama orang tua aku gitu kan, kalau mandiri kan ada kayak biaya tambahan untuk awalnya gitu dan sebagainya. Terus ya udah oke, fix aku akan belajar untuk itu. Nah nggak cukup cuma sampai di situ, aku juga mempersiapkan diriku untuk worst case-nya nggak dapat semua gitu, SNMPTN nggak dapat, SBMPTN nggak dapat, terus mandiri juga nggak dapat. Nah karena aku nggak mau gap year ya, jadi aku juga mempersiapkan PTS gitu. Aku daftar di salah satu PTS di Surabaya di fakultas farmasinya juga. Dan puji Tuhannya waktu itu aku dapat beasiswa full untuk uang pangkalnya. Jadi nggak bayar uang pangkal, tapi kayak ada biaya gitu untuk administrasi dan sebagainya gitu ya. Nah puji Tuhan Kak, SNMPTN-nya keterima dan uang untuk administrasinya yang ke PTS itu 100% dikembaliin gitu. Jadi puji Tuhan banget. Pas pengumuman SNMPTN di bulan Mei 2016 itu aku dapat dan masuk ke sekolah farmasi ITB. Nah kalau terkait nilai, pada saat itu rata-rata nilai aku semasa SMA itu kurang lebih 85. Di itu aku masuk ke SFITB itu kan, kalau SNMPTN pakai nilai rapot. Dan juga aku masukin sertifikat pada saat pendaftaran SNMPTN. Aku punya 3 sertifikat, aku cuma punya 3 guys, dan itu 3-tiganya tak masukin karena karena kuotanya itu ada 3, kita bisa masukin 3 sertifikat. Pertama aku masukin sertifikat kepanitiaanku ikut Jambore Pramuka Nasional. Kedua aku masukin sertifikat lomba debat se-Kota Malang gitu, juara 2. Dan yang ketiga aku masukin aku dulu pernah dapat peringkat paralel 17, ranking 17 gitu ya, dari satu angkatan di IPA pada waktu aku kelas 10. Jadi aku masukin itu, dan puji Tuhan dapet di SFITB. Nah next aku bakalan cerita juga terkait pengalamanku belajar di sekolah farmasi ITB.
Sekian sharing pengalaman aku waktu masuk SNMPTN SFITB. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe juga ya channel YouTube aku ini. Dan nanti aku bakal sharing-sharing lagi banyak cerita yang lain terkait sekolah farmasi ITB, terkait kehidupan kefarmasian dan sebagainya. See you.